everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Hai, welcome back to our channel. Ada Nuri sama Farida juga. Oke, terakhir kemarin kita kan ngobrol lagi si Jamet sama yang lainnya. Ya, Now kita punya challenge yang berbeda nih. Kenalan udah kan, tapi kenal secara personality belum dong. belum. Apalagi kalau misalnya tahu kamu tuh joroknya di mana sih? Belum kan? Lebih dari itu. Oke deh, jadi hari ini kita aku kan biasanya nih aku suka nanya-nanya sama orang gitu, dia juga suka nanya-nanya sama orang. Sekarang kita saling nanya. Kita saling tanya. Jadi ini istilahnya tukang tanya ditanya, Kak. Iya, benar. Iya kan? Nanti ada 5 pertanyaan. Ya, kalau bisa dijawab semua sih. Kalau nggak bisa ngejawab, kayak dia melakukan Jawab jujur nih ya. Nggak ada rekayasa ya. Jujur. Oke. Kita mulai dari siapa dulu nih? Kalau menurut kamu gimana? Kertas gunting batu. Oke. Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Kertas gunting batu. Aku kalah. Berarti aku yang tanya dulu ya. Pertanyaan pertama, ini pribadi ya, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya namanya kan kita lagi break aja kan. Oke. Nah, siapa cinta pertama kamu? Kok gitu sih? Aku gak kebayang coba dapat pertanyaan ini. Ya, karena aku tahu kamu kan nggak ada yang namanya cinta pertama, tapi nggak tahu lagi sih apakah dia memendam rasa itu. Yuk, Jujur ya. 1, 2, 3, jujur. Gini. Kalau dulu suka sama orang itu bisa dibilang cinta juga gak sih? Iya. Oh gitu ya. Jadi kan aku dulu Ya sampai saat ini kamu terngiang-ngiang gitu loh. Itu cinta pertama, mau cinta monyet kek atau cinta beruang, yang penting dia keinget terus. gak ada yang terngiang-ngiang sih. Ya, nggak ada cowok yang mengisi hatimu. Jadi kan gini. Dulu suka sama orang karena mungkin aku tuh tipenya suka yang dia tuh lebih dari segennya itu, sekumpulannya gitu kayak gitu, lebih gitu. Jadi suka sempat gitu. Dulu pas zaman-zaman SMP, gila, itu jauh banget kan. Nah pas zaman SMP tuh suka karena si anak ini gitu, dia itu 2 tingkat kakak kelasku, 2 tingkat gitu. Tapi karena kemudian dia pindah sekolah ke sekolahku nih, nah dia jadi satu kelas nih, ya kan? Secara otomatis kan dia jago tuh, matematikanya jago, ya. Terus materi-materi pelajaran-pelajarannya juga jago gitu kan. Terus aku suka nih sama nih orang. Tapi lama-lama yaudahlah kan biasa lah ya. Jadi aku kesana, dia kesana gitu. Iya. Mungkin itu cinta yang tak sampai ya, bukan cinta pertama ya. Tapi percaya nggak sih Kak, kalau dipikir-pikir sekarang gitu, kok bisa-bisanya aku suka sama dia nggak bisa diapa. Pasti dia sekarang lebih kayak nggak terawat deh ya, ya kan? Maaf ya, tapi kamu nggak sebut merek. Iya. Ya udah. Inisial. Nggak apa-apa. Udah. Bukan ya. Udah, itu jawab jujur nih. SMP dulu. SMP. SMP. Wajar SMP jatuh cinta. Sekarang anak SD udah jatuh cinta kok, apalagi anak zaman dulu pasti SMP. Iya. SMP sih mengalami cinta pertama. Udah, itu dari aku. Nanti kalau misalnya ada yang nonton, terus ada yang tahu sejarah, sejarah Majapahit gitu. Jangan lupakan sematkan itu inisial ya. Oke deh, aku ya. Karena aku udah selesai nih. Oke. Hal nakal paling apa yang pernah Kak Nuri lakukan? Perasaan nakal. Ini yang paling nakal gitu ya. Aku tahu setiap hari kan udah nakal gitu. Nah ini yang paling. Oke. Mungkin ini nggak usah kalian contoh bagi yang nonton karena ini adalah kenakalan remaja. Kalau berpikirnya lagi, aku sangat menyesal melakukannya. Oke. Ya misalnya kayak minum, terus kayak balap-balapan motor gitu. Dulu kan lagi ngetren ya begituan yang banyak
kecil, super ramping, terus knalpotnya yang gede banter. Nah itu Zaman SMP Kak. zaman SMP sampai SMA sih. Malu saya bukan lulusan pondok pesantren. Terus biar apa lagi? Ya ada sih pacaran mah normal, dan zaman dulu pacaran, cuma nggak senekat sekarang sih. Wah, Gonta-ganti pacar. itu deh yang paling nakal ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Sekarang mah tiru aja kan Nurnya sekarang. Sudah wisata. Alhamdulillah wisata. Mohon maaf abang, jangan nonton bang. Oke. Tapi Kak, kayaknya ya semua orang tuh memang pernah lah ya, setidaknya pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Pernah. Tapi kan yang kita harapkan gitu Bisa berubah di husnul masa khotimah gitu kan ya. depan. Jadi Bisa kayak berubah. endingnya bagus, endingnya baik gitu. Kayak film Ikatan Cinta lah ya, Waduh, endingnya pasti nonton bagus. ya Padahal aku nggak nonton. Sama sih, cuma bagus ke ininya doang, pemerannya doang. Cuma ketika mungkin kalau sekarang lebih kayak ngaca ketika ada anak-anak gitu atau teman-teman yang SMP SMA melakukan hal itu, suatu saat dia akan menyesal. Makanya selagi kamu masih SMP, selagi kamu masih SMA, supaya nggak menyesal, banyak-banyaklah prestasi. Ya kan? Ya minimal ya kalau kamu tidak bisa berbuat sesuatu atau berprestasi, minimal diem lah. Diem aja gitu. Iya, Orang selama diem. pandemi aja udah diem gitu setahun. Makanya diem, nggak berbuat sesuatu. Kalau ini ya, kalau anak-anak sekarang kan nggak bisa diem gitu. Buat TikTok atau apapun nggak masalah, which is not bad gitu, karena itu buat pribadinya. Tapi kalau memang kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu, lebih baik jangan merugikan orang lain gitu. Setuju. Kan? Oke, kita Next tanya. question. Nah, kalau untuk Kak Farida, hal paling menyesal yang pernah kamu lakukan dalam hidup? Banyak sih. Yang bikin pengen kamu ke astronot gitu, menghilang dari bumi. Iya. Pernah kan statusnya begitu? Iya. Aku pernah pengen ke bulan, pengen ke Pluto gitu. Ya. Gara-gara hidup tuh lagi down banget. Apa tuh yang membuat kamu Yang dan menyesal banget? yang paling disesali itu adalah ketika tidak bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh orang terdekat, yakni keluarga. Keluarga Kak. Iya. Jadi Kak, gini. Gak spesifik. Ini maksa banget sih. Maksa banget. Iya, menyesalnya apa? Nggak bisa dibanggakan bagian mana? Nah, gini nih. Ketika kita tuh dalam keluarga sama ayah ibu kita, terus kita ngerasa bahwa kita itu sudah melukai mereka gitu dengan hal yang kita lakukan, ya itu rahasia, oke? Nah, jadi kayak down banget kan, kayak merasa nggak berguna banget kan, jadi itu yang paling disesali. Jadi sekarang itu berbenah diri, kayak mencoba untuk memberikan sesuatu yang itu terbaik, melakukan apa aja yang kayak oke deh, ini udah benar dan aku harus ngelakuin ini, jangan mengulang kesalahan yang sama. Please deh kalian komen ya kalau kalian mengerti. Kalau aku sih nggak paham, dia itu menyesalnya karena apa? Dia paham, pasti paham nih, pasti paham suatu yang hal. nonton. Ini pasti Iya, paham suatu nonton. halnya apa? Ini pasti paham gitu. yang Apa? nonton. Ya, nggak spesifik. Kalau keluarga aja kan banyak. Iya, Paham. keluarga Nonton. tidak memberikan Tunggu. Itu yang ikutan komentar siapa? mungkin dia berasa gregetan ya. Padahal ini untuk memancing emosi. Oke. Tenang, begitulah kadang netizen itu muncul ketika kita butuh bantuan. Iya, tapi kadang ada orang-orang tuh yang dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi gitu kan. Kayak aku gitu ya. Terlalu Pembelaan nih. privacy. Terlalu privacy. Ini mah ranahnya tertutup, bukan terbuka ya. Oke. Yang penting dia pernah menyesal seumur hidupnya dan sampai mau pergi ke bulan, terus menghilang dari bumi, berasa mau meninggal gitu ya. Itu Oke, catat. itu dia. Catat aja deh. Next question. Oke. Siapa dan apa alasannya orang
yang sampai saat ini masih Kak Nuri ingat? Ini nggak spesifik harus kisah cinta, Enggak. Kisah cinta ada, terus keluarga Ya udah, juga ada. ceritain aja. Malu aja kalau ntar dia nonton videonya, oh ternyata Dia masih ingat cikat aku. dari hatinya gitu. Enggak mah. Oke deh, oke. Satu orang dalam hidupnya aku yang dia tepat terus setiap doa selalu ada dan ingat selalu ketika malam Jumat. Ya, yang pasti sudah almarhum ya. Nah, itu adalah adiknya. Karena mungkin dulu dia nggak punya anak cewek ya, jadi sama aku itu deket banget. Jadi berasa dia bapaknya aku. Jadi kemana-mana gitu, terus beli baju apapun dia selalu aktif sama aku gitu. Padahal punya anak yang lain, tapi selalu ingatnya aku pas waktu meninggal tuh kenangan yang gak pernah aku lupakan gitu. Beneran mau nangis. Aku pakai background sedih. Iya, tapi kalau Sampai itu misalnya kayak berasa kamu tidur nyenyak gitu. Berasa kamu tidur nyenyak, terus kamu ditelepon ada keluarga yang meninggal, sakit nggak sih? Iya sih. Iya kan? iya benar-benar. Dan itu kayak kenangan buruk atau kenangan pahit yang nggak bisa dilupakan sepanjang ini. Mau udah usia wafatnya 10 tahun, 11 tahun itu sih nggak pernah aku bayangin dan nggak bisa dilupakan gitu. Mau nggak aku bayangin sih, tapi nggak bisa dilupakan. Kalau misalnya terus bangun tidur jam 2 malam, pasti aku ingat bagaimana tragedi itu. Maklum kita kan dekat ya, jadi chemistry kita kayak terbentuk gitu. Kayak dia juga terakhir kali belum wafat juga kayak memberikan sesuatu kepada aku gitu, memberikan kayak aku mau meninggalkan dunia ini gitu. Ternyata aku nggak tahu. Nah, ternyata aku kayak nggak ngerespon. Ya dianggapnya biasa aja sih, cuma ternyata itulah terakhir kali aku bertemu dengan almarhum. Dan sampai saat itu mau apapun kondisinya, ketika aku sedih aku selalu ingat. Aduh, kamu punya orang seperti itu juga nggak? Nonton, boleh sebutin di bawah. Tapi kalau mantan nggak usah lah, nggak usah sebut-sebut. Mantan buang tempat sampah ya kan? Ya nggak juga sih, kasihan lah, jangan tempat sampah, buang aja spam di hatimu. Oke. Kita nah kali ini pertanyaan ketiga dari aku untuk Farida. Jangan sedih-sedih. Enggak sedih-sedih, kan memang hidup itu ada up and down. Itu kan hidupnya begitu. Oke, aku jadi nggak sabar nunggu pertanyaan berikutnya yang selalu nyentil aja ya. Mentang-mentang tiap hari barengan terus tahu hidup dan mati itu seperti apa gitu. Ini mau di-up juga biar semuanya pada tahu. Ya, Oke, apaan? ini anak buah dari akun Lambe. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, hal apa yang paling tidak bisa kamu lakukan? Kamu kan terkenal pinter, terus bisa bahasa Korea, bahasa apapun, cuma bahasa tubuh yang tidak bisa kau ya. Tidak mengerti dan kurang paham. Iya nggak ngerti. Ya kalau cuman begini aku tahu. Yang paling nggak bisa aku lakukan adalah apa ya? Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Yang paling nggak bisa aku lakukan naik genteng, aku belum pernah dan aku nggak bisa aku lakuin tuh. Oh my god, kalau kamu segede itu main genteng gimana? Tapi nggak serius nih. Aku tuh sampai sekarang karena mungkin kurang usaha kali ya, belum pernah mencoba gitu ya. Aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya ngerjain sesuatu itu enggak ini sesuai deadline gitu. Jadi Oh, anak rajin. deadline. Nah itu terlalu rajin Kak. Jadi kalau misalnya nggak dikasih deadline masih lama, nggak aku kerjain. Oh kan sampai kosong-kosong pekerjaan tuh di kantor. Baiklah, mulai besok ya. Mulai besok harus dikumpulkan besok. Iya. Sekarang aku sudah tahu. Jadi itu kayak sesuatu yang sampai sekarang tuh masih aku latih gitu. Gimana kalau misalnya ada tugas, ada sesuatu yang harus dikerjakan, kalau misalnya udah yuk kerjain ini gitu,
ya udah kerjain meskipun nanti ngumpulinnya masih minggu depan gitu. Kamu beda banget sama aku ya. Kalau aku minggu depan dikumpulin itu sudah di hari pertama dikasih tugas itu udah kepikiran. Wow, keren sekali. Kepikiran. Jangankan itu. Ini termasuk OCD atau enggak ya? Kalau lihat di kantor misalnya di meja kerja ada botol ada apa, kunyahkan semuanya. Kadang dokumen juga kunyahkan. Karena aku nggak suka yang ini nggak ada di tempatnya, ini nggak ada di tempatnya, ini berantakan. Padahal nggak suka bersih, cuma nggak suka melihatnya. Oke. Jadi ya bisa dibilang miss injury time katanya. Kayak pertandingan bola ya. Jadi kalau nggak ending nggak dikerjakan. Tapi dari sekarang aku latihan nggak? Latihan. Iya dong, karena motivasi dari awal setiap orang tuh harus husnul khotimah ya kan. Jadi nggak boleh Hidupnya apa matinya? Ya ini husnul khotimah, hidup apa matinya nih? Ya jadi hidup semakin hari harus semakin baik supaya nanti husnul khotimah kan. Yuk lanjut. Berfaedah udah nggak sih omongan kita? Berfaedah kok. Semoga kamu termotivasi ya. Oke. Itu mah khasnya orang Indonesia. Kalau nggak akhir-akhir nggak mau ikutan, Oke. nggak mau ngumpulin, itu khas banget. Udah kan latihan untuk memperbaiki diri. Next question. Nih pertanyaan buat Kak Diri nih. Yang paling gak suka pekerjaan di kantor tuh apa? Apa ya? Masa aku suka semua? Nggak mungkin. Oh ini. Ada. Karena aku tipe orang yang entah itu bisa dibilang perfeksionis atau apapun, ketika pekerjaan satu itu harus dikerjakan ya semuanya dikerjakan dan harus begini begitu. Tanya aja dia punya kartu apaan yang harus dikerjakan nih dan sudah disiapkan semuanya. Cuma yang paling aku nggak suka pengerjaannya itu ketika misalnya kamu ditunjuk, main tunjuk terus langsung dikerjakan, itu aku nggak suka. Apapun itu, misalnya seperti posisi yang bagus pun harus posisi ini misalnya, tapi itu nggak sepengetahuan aku langsung diberikan hasil surat itu apapun, itu aku nggak suka. Aku nggak mau mengerjakan. Iya sih. Emang pernah pengalaman itu? Pernah. Betul. Ya sudah. Coba Pengalaman ini saya keep ya. Pengalaman ini saya. Apa aku nih yang cerita? Jangan nanti akhir kali ya. Karena tipe perempuan seperti aku itu adalah tipe orang yang serba bisa, multi talent, multitasking. Mau pekerjaan apa, dari memasak, mau buat kue atau Apa aku yang ceritanya apapun tadi? aku bisa. Yang tadi aku cerita ya, yang Iya, tadi. cuma yang tadi karena aku dapat itu, jadi aku tidak bisa mengerjakannya. Oh maaf, ada hati yang harus tersakiti, ya kan? Kirain aku cerita. Ya udah deh. Kita keep Nanti privacy. nanti ada yang komen di bawah. Apa? Pasti aku. Well, next question. Oke, orang yang Ini udah paling pertanyaan berapa sih? empat Ya, ya. oke. Orang yang paling kamu benci yang pernah hadir di hidupmu. Excited kamu? Excited banget. Excited. Tapi aku nggak, lagi-lagi aku nggak nyebutin merek ya. Ya, Loh, inisial. nggak bisa. Berbayar itu. Bayar. Iya, kalau nyebutin merek tuh berbayar. Jadi nggak nyebutin merek ya. Mahal sekali Anda. Ada orang nih yang pernah singgah di hidupku, terus aku benci banget gitu. Mantan. Dia bagaikan ini ya, kupu-kupu yang singgah terus mau kita nyahkan gitu. Ya. Iya, mau aku kuburkan hidup-hidup. Biasanya kan. Ada yang menyarankan untuk dia. Oke, tidak sebut merek, tapi ada dulu pernah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang ya aku sudah biasa-biasa aja. Ada orang. Nanti ada backsoundnya ku menangis gitu ya. Dari orang itu kamu kan pengen hilang dari bumi ini kan? Kok balik ke pertanyaan awal sih? Nggak boleh dong. Sudah. Oke. Ya boleh. Nanti backsoundnya ku menangis, ingat. Terus wajahmu di zoom gitu. Biar tragedi. Terus dia yang nonton nanti ternyata Padahal
Enggak ya. Aku sih mau bilang gini, setiap orang tuh pasti punya momen dimana dia itu ketemu sama seseorang, dan orang itu kadang singgah menjadi orang yang baik, yang menyenangkan, yang perlu diingat seumur hidup gitu, kayak misalnya Pak De tadi. Tapi ada orang yang singgah nyakitin terus dia pengen lupakan, pengen tapi nggak nggak bisa Iya. lupain karena Tuhan dalam ternyata nggak bisa ngapus memori itu gitu. enggak, karena dalam ilmu hipnoterapi yang sering aku wawancarai ini, Oke. semakin kamu benci dan semakin kamu ingin melupakan, ingatan itu akan terpatri. Makanya sekarang aku tuh udah mulai berdamai dan aku mulai ya ampun ternyata ini bisa biar cepet lupa Kak. Tapi beneran gak bisa lupa, dan aku juga ada satu orang yang dalam hidup itu yang gak pengen ditemui dan benci banget gitu, dan dimanapun ada di media sosial dia say hi aku blog, mau dimanapun aku blog aku ya, Tapi ternyata nggak bisa dilupa ya, karena memang ternyata Tuhan itu menciptakan memori otak kita untuk orang yang kita benci itu memang tetap ada gitu, nggak bisa kita balas apa. nggak bisa, dan kamu akan tetap ingat itu. Ya, maka dari itu jangan dilupakan, tapi ditinggalkan saja. Next question. Nah, tadi tuh kan udah sempat nyebut abang kan ya, oke? Iya. Kenapa? Ini aku tuh pengen tahu, pengen tahu kenapa dari seorang mursalun dulu gitu. Mursalun, kurang ajar. Tiba-tiba menerima pinangan seorang ustad. Aduh. Karena hidup pengen jadi lebih baik. Oh gitu, sama berarti kayak aku. Mau senakal apapun kamu atau seburuk apapun kalian di masa lalu, pasti menginginkan jodoh yang terbaik. Entah itu seorang guru, seorang ustadz atau apapun, pengen menjadi yang terbaik. Khusus untukmu banget. Aduh, aku jadi malu. Ya, karena ternyata Tuhan itu menciptakan jodoh adalah cerminan diri kalian. Nah, kok bisa cerminan? Padahal kamu begitu. Ini kan bagian kata siapa aku begini. Kamu kan tidak tahu apa isi hatiku dan bagaimana aku menyikapi ketika ada permasalahan. Nah, mungkin itu cerminanku mendapatkan jodoh yang kayak super sabar, super baik gitu. Bukan karena aku cerewet dan kayaknya mursalun terus dapatnya yang tapuan gitu. Ya enggak, say. Tetap aja dalam diri manusia itu ada sisi positifnya, dan aku mau berubah begitu. Oke, nah paham sekarang gitu ya, paham. Ya. Kalian paham kan? Anggaplah paham ya. Karena mungkin kalian yang jomblo sekarang memang harus dipilih dulu yang benar-benar cocok di hati. Kalau bisa bawa ke pacaran mah surga ya. sayang minta coklat sayang dibeliin itu mah biasa. Tapi kalau nanti udah ke hubungan yang lebih baik, sayang kakinya aku sakit, ya biarin, ngapain aja dari tadi gitu. Jangan kaget karena ekspektasi pernikahan sama pacaran itu berbeda ya. Oke, say, lanjut say. Last question. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Pasangan seperti apa yang kamu dambakan? Oke, ini pertanyaan yang menarik dan serius. Serius? Iya kan? Pertanyaannya tuh serius. Enggak. Udah pikir dari kemarin yang bisa menjebak dia apa ya pertanyaannya? Ini pertanyaan. Oke. Serius. Jadi jawabnya harus serius. Gini nih. Ada. Ya nggak usah tahu. Ada. Gini. Di usia yang sekarang, yang katanya orang tuh ini bukan usia main-main Kak, ya kan? Oke. Jadi nyari pasangan tuh, nyari teman hidup. Jadi yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak diskusi, yang bisa diajak bergeluh kesah gitu kan.
Kalau niat hati sih aku pengennya Lee Min Ho. Nah, apa daya? Apa daya itu Mat Limin yang di luar kan? Ya sudah. Iya beneran. Jadi kayak gini nih. Ibaratnya nih kalau orang bilang semua orang itu kalau misalnya cari pasangan itu kan cari yang nyaman gitu. Misalnya nih Kak Nuri nih sama Abang gitu, itu kan udah klop nih, ada apa-apa kayak udah nyambung gitu kan. Ya butuh proses lah Kak, bukan sehari 2 hari langsung klop. Yalah. Gila Aku jadi ke-post nih. Iya, jadi akan berproses seperti itu. Ya, well, tetap sih. Jadi kayak yang pokoknya bisa diajak, bisa sebagai teman di masa tua. Nah, jadi bisa diajak sebagai teman di masa tua. Karena dalam hubungan ini ya butuh komunikasi, Ya, nggak benar, cuma benar. saling menyayangi, tapi komunikasi. Kalau awal-awal sih ya menyayangi. Aku beli mobil gitu. Tapi yang menyayanginya tuh hari pertama sampai hari yang ke-1000-1000 itu tetap itu yang susah nih. Jadi ya mendambakannya orang-orang yang seperti itu, yang artinya ya Kak, kalau aku ngomong A dia nyambung ke A, jadi kalau aku ngomong A dia nyambung ke Z, itu nggak nyambung Kak. Ya, Aduh, itu antara error dan nggak mengerti kamu Kak, itu nggak paham ya. Oh, paham. Jadi mungkin nanti minta di doa di kertas dan dilemparkan ke atas, carikan jodoh yang seperti dia. Mat Limin ya. Min tiap pagi loh liatin Instagram, liatin TikTok, ya ampun ini orang. Tapi ternyata nih ada satu poin nih Kak, yang bisa diambil pelajaran sih sama teman-teman gitu, bahwa seseorang yang mungkin dipuja-puja sama orang lain, apalagi sama banyak orang, kalau misalnya artis tuh itu belum tentu sebaik apa yang dia baca. Benar, hidupnya itu belum tentu apa yang dia expose itu sebenarnya bukan, tapi kehidupannya adalah di balik layar. Iya, makanya aku cari orang yang benar di belakang layar dan di depan layar. Oke, itu banget. Itu aku banget. Aku sama antara di depan layar sama di belakang layar itu sama. Nggak ada topeng di antara kita berdua. Dan semoga kalian yang jomblo cepat menemukan orang yang seperti itu. Karena cowok sekarang udah limited edition. Semoga kalian nggak di ghosting ya. Limited edition lagi. Limited edition ya. Oke, the last questionnya dari aku. Last question nih Kak, bagi dunia yang seperti ini nih, ini katanya penting dan aku mau tahu sepenting apa sih bagi Kak Nuri ini gitu. Dunia Skincarean. skincarean. Ya iyalah, lihat aja mukaku ini sebenarnya Cuma kristal. Cuma efek cahaya aja nggak bagus. Coba aku kesini, wow, efek cahaya bagus kan? Nah, aku ada di sini karena di sini efek cahaya jadi nggak bagus. Bayangin loh ya, kalau kalian mungkin belum mengenal yang namanya skincare permahalan itu, cukuplah yang cocok tapi murah, sudah dikit saja, disimpan saja daripada kamu udah menyentuh alat-alat itu. Nah, dan kamu tidak akan menyentuh lagi karena uangnya sudah menipis. Lebih baik dari awal komitmen saja ya. Skincare itu penting Cin, tapi uang untuk membeli skincare itu juga lebih penting. Skincare air wudhu mana? Itu sudah mainstream ya, biasa. Pasti orang bilang seperti itu karena memang dompetnya lagi tipis. Ya pakai air wudhu aja gitu. Hey. Udah pernah tahu kalau ada ya jual skincare air wudhu di belanja. Iya, 99 juta. Kenapa udah sendiri? Repot banget. Jadi jual skincare Kak, 99 juta Kak. Ngapain udah sendiri, kita 5 waktu say. Ditambah sholat duha, sholat tahajud banyak say, 7 kali. Itu lebih dari micro essence ya, sama hyaluronic acid dan vitamin C. Oke. Jadi penting ya. Jadi itu penting. Apalagi bagi yang jomblo.
apalagi ya bagi bener yang jomblo penting itu Kalau untuk merawat diri penting untuk merawat diri agar nanti kamu pasangannya yang datang juga bagus. Ketika kamu kayak membeli produk sesuatu bagus di dalamnya bagus itu kan sesuai ekspektasi. Kalau cuma luarnya bagus tapi dalamnya atau akhlaknya nggak bagus, wah itu bisa ditinggalkan karena aura kecantikan itu bakalan terpancar ketika kamu sininya bagus, hatinya bagus, perilakunya juga bagus. Jadi skincare itu nomor 1, nomor 2-nya ya air wudhu boleh. Nomor 2-nya nomor 1-nya air wudhu, nanti salah lagi. Nomor 1-nya air wudhu, nomor 2 skincarean ya, jangan lupa ya. Produk apapun, anything, karena skincare itu penting. Belum lihat wajahku, umur berapakah saya ini? Nah ini iklan banget kan ya. Oke deh. Ya ampun. Soalnya sekarang tuh banyak kak teman-temanku yang jual skincare dari merek A sampai merek Z gitu. Dan ya apalagi yang pakai booster yang sekali bilas langsung putih tuh. Bohong. Jangan dibeli. Ya iyalah. Makanya kalau kamu pengen tahu dunia skincare jangan lupa dengerin kita siaran ya hari Kamis itu berkaitan dengan skincare. Dan kita ada dokter kecantikannya juga. Oke deh, udah question dan pertanyaan yang kelima itu sangat berkesan. Ya mau ngantri lah. Antri silahkan. Seperti kamu membeli ponsel yang digigit itu yang antrinya luar biasa. Oke. Tapi kesimpulan di video ini bagi kalian kalau punya teman, nah wajib untuk mengetahui bagaimana pribadinya mereka, terus bagaimana kehidupannya mereka. Suatu saat kalau dia seperti mau ke bulan gitu dan menghilang dari bumi, berarti dia sedang sakit hati atau sedang merasa sedih dan kamu harus berada di sisinya. Itu dia sahabat yang penting. Salah Karena sahabat satunya. itu bagai kepompong. Salah satunya. Dan kalau kalian misalnya punya pertanyaan yang lain kan ini kita tukang ditanya gitu kalau hari ini. Kalau kalian mau bertanya, boleh deh. Tapi jangan lupa ya support kita terus dengan cara share, like dan juga komen dan subscribe. Oke.